Ya, halo sahabat CPNS dan kedinasan dimanapun teman-teman berada. Senang dan gembira sekali bisa bertemu, belajar bareng, diskusi, sharing, walaupun melalui channel YouTube ini. Teman-teman, kita akan mencoba membahas beberapa soal perhitungan kuantitatif, tes inteligensia umum. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Tip dan trik teman-teman yang perlu kita ingat ketika mengerjakan soal-soal perhitungan kuantitatif atau matematika dasar. Yang pertama teman-teman kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. Kemudian setelah itu kerjakan perkalian dan pembagian. Kemudian akar atau pangkat, baru tambah dan kurang. Jadi urutannya kalau ada yang di dalam kurung, kerjakan dulu di dalam kurung, atau perkalian dan pembagian. Sudah itu akar atau pangkat, kemudian tambah dan kurang. Nah, untuk penjumlahan atau pengurangan pecahan, harus disamakan dulu penyebutnya. Penyebut berarti yang bawah ya teman-teman, pembilang yang atas. Pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dibalik. Pembilang dan penyebutnya dibalik dahulu baru dikalikan. Artinya kalau itu pembagian, maka salah satu sisinya dibalik. Misalnya 2/3 dibagi 4/5, maka jadinya 2/3 dikali 5/4. Oke, kita coba ke soal yang pertama. Kita punya bilangan 3/4 dibagi 9/7 dalam kurung 4/5 ditambah 5/2. Nah, yang mana teman-teman yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Sehingga penyelesaiannya adalah, ya, kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 4/5 ditambah 5/2. Nah, karena operasi penjumlahan, maka samakan dulu penyebutnya, yaitu 5 dan 2 ini. Caranya 5 dikali 2, 2 dikali 5, sehingga penyebutnya menjadi 10. Tadi ya, 5 ini agar 10 dikali 2, maka atasnya pun dikali 2, 4 kali 2, 8. 2 biar 10 dikali 5. Sehingga 5 ini dikali 5 menjadi 25. Sehingga hasilnya adalah 8/10 ditambah 25/10. Sehingga hasilnya adalah 33/10. Setelah itu kita operasikan yang pembagian. Nah, 3/4 dibagi 9/7. Caranya bagaimana? Nah, rubah menjadi operasi perkalian, dari pembagian menjadi perkalian. Caranya adalah 7 dibalik di atas 9 ke bawah. Sehingga akhirnya menjadi 3 dikali 7, 4 dikali 9. Hasilnya adalah 21/36. 21/36 sama dengan 7/12. Loh, kok 7/12? Iya. 21/36 ini sama-sama dibagi 3. 21 bagi 7, 21 bagi 3, 7. 36 bagi 12, 36 bagi 3 sama dengan 12. Sehingga kemudian karena ini kan perkalian ya teman-teman, berarti 3/4 dibagi 9/7 dikali 4/5 ditambah 5/2. Sehingga hasilnya menjadi 3/10, ini ya, 3/10 dikali, walaupun di sini nggak ada kalinya ya teman-teman ya, ini operasi perkalian. Kali 7/12 sama dengan 21/120. Yang mana ya? 231/120. Ya, hasilnya adalah yang E. Kita lanjut ke soal yang kedua teman-teman ya. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 4, dan R sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, berapakah PQR? Berarti PQR maksudnya P dikali Q dikali R hasilnya berapa?
Jadi P dikali Q dikali R hasilnya berapa. Nah, P kuadrat berarti kan P itu sama dengan 3 ya. Q sama dengan 4. Nilai R-nya berapa? Nilai R adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. R sama dengan Q kuadrat. Ya, ini sorry ya, R sama dengan 3 kuadrat, yaitu P kuadrat, ditambah 2PQ, berarti 2 dikali 3 dikali 4. Kemudian ditambah Q kuadrat. Q kuadrat nilai Q-nya adalah 4 ya, berarti ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9. Ditambah 2 dikali 3, 6. Dikali 4 sama dengan 24. Ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat hasilnya 16. Jadi R adalah 49. Nah, sudah selesai belum? Karena diminta adalah PQR. PQR berarti nilai P dikali Q dikali R. Kita ketahui nilai P-nya adalah 3. Nah, berarti ini 3. Kemudian nilai Q-nya adalah 4. Berarti dikali 4. Kemudian nilai R dari operasi ini ketemu 49. Sehingga 3 dikali 4 kali 49 hasilnya adalah 588. Kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada penjumlahan ya, operasi penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 27. Hasilnya berapa? Teman-teman yang belum kenal dengan channel ini ya, kita sudah ada beberapa video yang bisa jadi teman-teman bisa cari, kemudian ya dijadikan teman belajar. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dari kita berdiskusi atau belajar melalui video-video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dengan hormat kesediaannya, kerelaannya, keikhlasannya untuk subscribe channel ini sehingga saya akan lebih semangat untuk membuat karya-karya yang mudah-mudahan berguna bagi banyak pihak. Ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 ditambah titik-titik ditambah 27. Nah, ini ada rumus ya teman-teman. Nilai N-nya adalah 27. N itu adalah total ya, total dari jumlah. Yaitu kalau ini titik-titik dilanjutkan, jumlahnya 27. Nah, rumusnya adalah setengah N dikali N ditambah 1. Ya, jadi kita ingat-ingat rumusnya. Kalau ada soal seperti ini adalah setengah N dikali N ditambah 1. Setengah dikali N, nilai N-nya adalah 27. Dikali 27 ditambah 1. Ya, sehingga hasilnya adalah setengah dikali 27 hasilnya 13,5. 27 ditambah 1 sama dengan 28. Sehingga 13,5 dikali 28 hasilnya 108. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Kita masuk ke soal yang keempat, soal perbandingan. Setengah berbanding 3/7 adalah. Nah, pembahasannya, setengah berbanding itu artinya setengah dibagi 37. Ini perbandingan ya. Jadi kalau teman-teman mendengar perbandingan berarti dibagi. Setengah berbanding 37 artinya setengah dibagi 37. Sama dengan setengah, kalau dibagi kan dirubah menjadi operasi perkalian ya teman-teman ya. Caranya apa? Dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga 7 naik ke atas, 3 ke bawah. Kemudian pembagian menjadi perkalian. Sehingga 1 dikali 7 sama dengan 7. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 7 berbanding 6. 7 berbanding 6 ini maksudnya 7 per 6. Ini kan 7 dibagi 6. 7 per itu artinya kan 7 dibagi. 7 per 6 artinya 7 berbanding 6. Sehingga jawabannya adalah
C ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kelima. Suatu pekerjaan akan dikerjakan oleh 5 orang. Dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari. Berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan jika dikerjakan oleh 12 orang? Nah, ini teman-teman merupakan contoh apa ini? Perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ya, kalau senilai teman-teman, kalau X-nya kecil, Y-nya besar. Kemudian pembandingnya itu besar, X sebelahnya juga menjadi semakin besar. Nah, kalau kita cermati di sini, suatu pekerjaan dikerjakan 5 orang, diselesaikan 30 hari. Kalau pekerjaan diselesaikan atau dikerjakan oleh 12 orang, pekerjaannya tambah lama atau tambah sedikit waktunya. Berarti kan tambah sedikit waktunya pengerjaannya. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Nah, trik perbandingan berbalik nilai adalah seperti ini ya. Teman-teman dikumpulkan dulu. Ini adalah 5 orang. Selesainya 30 hari. Kalau 12 orang, berapa hari? Atau X hari. Nah, kalau perbandingan terbalik, ini salah satunya dibalik teman-teman ya. Yang ini tetap, yang ini dibalik. Sehingga menjadi 5 per 12 dikali, X-nya ke atas ya, per 30. Nah, baru kemudian dikalikan. Nah, 5 dikali 30, jadi silang ya, hasilnya adalah 150. Kemudian X kali 12, 12X. Berapa nilai X? Nilai X adalah 150 dibagi 12. Sehingga X hasilnya adalah 12,5 hari. Ya, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Ya, lanjut soal yang ke-6 ya teman-teman. Sebuah pabrik merencanakan membuat kaos dan piyama. Jika jumlah barang tersebut adalah 1350 pasang dan jumlah piyama 2 kali lipat dari jumlah kaos, berapakah piyama yang akan dibuat? Pembahasannya teman-teman ya, misalkan kaos itu K, piyamanya P. Jumlah piyama 2 kali lipat jumlah kaos. Piyamanya berapa ya teman-teman? Jumlah tersebut adalah 1350 pasang. Jumlah piyama 2 kali lipat dari jumlah kaos. Jumlah keseluruhannya 1350. P, piyama itu 2K, 2 kali kaos. Jumlah kaos ditambah jumlah piyama, totalnya 1350. K ditambah P sama dengan 1350. Berapa nilai P? Nilai P itu kan, P itu nilainya adalah 2K. Artinya 2 kali dari P. Sehingga K ditambah 2K sama dengan 1350. 2K, K ditambah 2K kan nilainya sama dengan 3K. Dari mana teman-teman? Ya ini K ini kan 1K ya nilainya. Sehingga 1K ditambah 2K, 3K. Sama dengan 1350. Nilai K-nya berapa? 1350 per 3. Sama dengan 450. Maka nilai P sama dengan 2K sama dengan 2 dikali 450 sama dengan 900. Jadi kenapa? Karena piyamanya kan 2K. K-nya sendiri 450. Maka piyamanya 2 kali dari 450, yaitu 900. Oke, jawabannya adalah D. Kita lanjut soal yang ke-7 ya teman-teman. Dalam sebuah kotak terdapat 350 kelereng yang terdiri atas kelereng kecil, kelereng besar. Terdapat 1.500 kelereng putih. 150 kelereng putih. Maksudnya dari 350 ada 150 kelereng putih. 75 diantaranya adalah kelereng besar.
Maksudnya di antara 150 itu 75-nya adalah kelereng besar. Jumlah kelereng kecil adalah 125. Jumlah kelereng kecil 125. Berarti jumlah kelereng besar kan 350 dikurangi 125. Berapa jumlah kelereng besar yang berwarna putih? Nah, oke, berarti caranya apa? Cari kelereng besarnya dikurangi 75, karena 75 ini adalah jumlah kelereng putihnya itu kan ada 150. 75-nya adalah berwarna 75 diantaranya adalah kelereng besar. Nah, jumlah kelereng kecil adalah 125. Nah, kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Pembahasan. Total kelereng 350. Kelereng kecil, nah ini kelereng kecilnya adalah 125. Kelereng putihnya berapa? Jumlah kelereng putih kan ini, 150. Nah, kelereng putih ini dibagi lagi. Kelereng besar berwarna putih, nah ini ya, 75 diantaranya adalah putih besar. 75. Kelereng kecilnya berapa yang berwarna putih? Kan ada 150, berarti 75 juga. Jumlah kelereng besar sama dengan jumlah kelereng dikurangi kelereng kecil. Jumlah kelereng kan 350 dikurangi jumlah kelereng kecil, yaitu 125. Sehingga jumlah kelereng besarnya adalah 225. Kelereng kecil berwarna bukan putih berapa? Yaitu kelereng besar dikurangi kelereng berwarna putih. Kan ada yang putih ini kan 75. Putih besar itu 75. Berarti total kelereng besar yaitu 225 dikurangi 75 sama dengan 150. Maka kelereng besar yang tidak berwarna putih adalah 150. Sehingga jawabannya adalah yang B. Teman-teman, kita masuk ke soal nomor 8. Dari data suatu sekolah terdapat 240 siswa gemar membaca. 180 siswa gemar berpuisi dan 80 gemar membaca dan berpuisi. Banyak siswa seluruhnya ialah berapa? Ya. Kita lanjut ke pembahasan ya. Yang suka membaca itu misalnya A, jumlahnya 240. Nih, dari data suatu sekolah terdapat 240 siswa gemar membaca. Jadi yang gemar membaca 240. Yang berpuisi misalnya B 180. Nih yang gemar puisi 180. Gemar keduanya berapa? A dikali B sama dengan 80. AB itu adalah 80. Maka jumlah seluruh siswa ialah 240 ditambah 180. Dikurangi, ini yang gemar kedua-duanya ya, gemar kedua-duanya 80. Ini kan gemar puisi dan 80 gemar membaca dan puisi. Nah, berarti ini A ya. A dan B, maksudnya di antara 240 dan 180 ini ada yang gemar kedua-duanya, yaitu berjumlah 80. Maka jumlah seluruh siswa ialah berapa? 240 ditambah 180. Dikurangi yang gemar kedua-duanya. Nah, kenapa dikurangi? Karena yang gemar kedua-duanya kan ada di dalam sini ya, teman-teman. Ada di bagian sini. Sama dengan 420 dikurangi 80 sama dengan 340 siswa. Jadi triknya bagaimana teman-teman? Simpel saja sebenarnya ya. Jadi yang gemar membaca 240, yang gemar puisi 180. Yang gemar kedua-duanya 80. Banyak siswa seluruhnya berapa? Ya, yang gemar baca ditambah puisi dikurangi gemar kedua-duanya. Jadi hanya simpel seperti itu. Jadi kalau kita pikirkan memang kadang susah ya teman-teman. Ya, jawabannya adalah 340.
Baik teman-teman ya, selesai pembahasan kita pada pertemuan ini, senang sekali. Jadi jangan pernah menyerah sebelum berperang. Kenapa? Karena menyerah sebelum berperang adalah kebodohan. Demikian teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Salam sukses dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita teman-teman akan terwujud.